Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Karina Karnadi, NIM akhir 30 dari kelas 2 APBSI. Saya akan menjelaskan analisis fonemik untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah fonologi. Pertama-tama, kita akan membahas pasangan minimal. Di sini ada fonem Z dan T, yaitu zaman, taman. Zaman yang berarti jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu atau masa. Dan taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga-bunga dan sebagainya, atau tempat bersenang-senang. Lalu ada U dan A, yaitu rumah dan ramah. Rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal, bangunan pada umumnya seperti gedung. Dan ramah yaitu baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata dan sikapnya, suka bergaul dan menyenangkan dalam pergaulan. Lalu ada fonem C dan N, yaitu acak dan anak. Acak berarti tanpa pola atau sebarang. Dan anak adalah keturunan yang kedua manusia yang masih kecil. Lalu ada A dan I. Ada rabah dan riba. Rabah artinya jamah, terkah, duga, sedangkan riba artinya meriba atau pangkuan. Lalu ada fonem U dan I, yaitu ibu dan ibah. Ibu yang berarti wanita yang telah melahirkan seseorang atau sebutan untuk wanita yang sudah bersuami. Selanjutnya iba yaitu berbelas kasihan, terharu, dan kasihan. Selanjutnya ada A dan U, yaitu baku dan buku. Baku berarti pokok atau utama, dan buku berarti lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong. Lalu ada L dan T, lari dan tari. Lari berarti melangkah dengan kecepatan tinggi, sedangkan tari yaitu gerakan badan, tangan, dan sebagainya yang berirama, biasanya diiringi bunyi-bunyian, musik, gamelan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada S dan D, suka dan duka. Suka berarti berkeadaan senang atau girang, sedangkan duka adalah susah hati atau sedih hati. Lalu ada R dan T, baru dan batu. Baru berarti belum pernah ada dilihat sebelumnya. Sedangkan batu adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi atau planet lain, tetapi bukan logam. Selanjutnya ada S dan B, sayang dan bayang. Sayang berarti kasih sayang, cinta, atau kasih. Sedangkan bayang yaitu ruang yang tidak terkena sinar karena terlindung benda. Selanjutnya ada A dan U, yaitu sikat dan sikut. Sikat berarti pembersih yang dibuat dari bulu, ijuk, serabut, dan sebagainya, diberi berdasarkan dan berpegangan bermacam-macam rupanya. Sedangkan sikut berarti siku. Lalu selanjutnya ada L dan W, laris dan waris. Laris berarti cepat laku tentang barang jualan atau amat laku. Sedangkan waris yaitu orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Selanjutnya ada I dan E, yaitu libur dan lebur. Libur berarti bebas dari bekerja atau masuk sekolah. Sedangkan lebur yaitu luluh atau hancur mencair, tentang logam yang dipanaskan. Lalu ada A dan O, kata dan kota. Kata berarti unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Sedangkan kota yaitu daerah pemukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Lalu selanjutnya ada K dan L, kaku dan laku. Kaku berarti keras
tidak dapat dilentukan, atau kejur atau kejang. Sedangkan laku adalah perbuatan atau gerak-gerik atau tindakan atau cara menjalankan atau berbuat. Selanjutnya ada A dan I, yaitu putra, putri. Putra adalah anak laki-laki, sedangkan putri adalah anak perempuan. Selanjutnya ada M dan N, mama dan nama. Mama berarti orang tua perempuan atau ibu, sedangkan nama yaitu kata untuk menyebut atau memanggil orang, tempat, barang, binatang, atau sebagainya. Selanjutnya ada P dan S, paku dan saku. Paku berarti benda bulat panjang dari logam besi yang berkepala dan berujung runcing untuk melekatkan satu tiang dengan tiang lainnya atau pasak. Sedangkan saku adalah kantong pada baju, celana, rok, dan sebagainya. Lalu ada fonem D dan T. Pantai, pandai, dan pantai. Pandai berarti cepat menangkap pelajaran dan mengerti sesuatu, atau pintar, atau cerdas. Sedangkan pantai adalah tepi laut atau pesisir. Selanjutnya ada fonem K dan G, yaitu akar dan agar. Akar berarti bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Sedangkan agar adalah kata penghubung untuk menandai harapan atau supaya. Selanjutnya yaitu membuat tabel konsonan berdasarkan tabel IPA. Yang pertama ada plosif, yang berarti plosif dilakukan dengan cara menahan arus atau jalan udara yang melewati mulut dan hidung. Kedua ada nasal. Nasal merupakan suara yang dihasilkan dengan cara udara keluar melalui rongga hidung dengan menutup rongga mulut dan membuka velik lebar-lebar. Ketiga ada trill. Trill yaitu bunyi konsonan yang dihasilkan oleh getaran antara artikulator aktif dan pasif. Yang keempat ada frikatif, yaitu suara yang dihasilkan dengan meniup udara melalui ruang sempit yang dibentuk oleh bibir, gigi, dan lidah. Yang terakhir adalah lateral approximant, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menggerakkan lidah menyentuh langit-langit mulut, tetapi tanpa menyentuh gigi. Di sini plosif ada P, B, T, D, C, K, G. Ada bilabial, alveolar, palatal, dan velar, yaitu P, B, T, D, C, K, G. Selanjutnya nasal ada M dan N, yaitu M dan N. Selanjutnya ada trill di alveolar, yaitu R. Selanjutnya ada frikatif, yaitu S dan J. Dan lateral approximant di alveolar, yaitu L. Selanjutnya ada fonem vokal berdasarkan tabel IPA. Yang pertama ada TB itu tidak bulat, B itu bulat, dan ada tinggi, sedang, dan rendah. Sedangkan I ada di tidak bulat dan tinggi, dan E berada di tidak bulat dan sedang, sedangkan A berada di bulat dan rendah, dan U berada di tidak bulat dan tinggi. Selanjutnya ada analisis fonem. Posisi fonem ada di awal, tengah, dan akhir. Huruf A yang berada di awal yaitu akar, agar, acak, acar. Sedangkan yang ada di tengah yaitu zaman, taman, rumah, ramah, raba,
baku, lari, tari, baru, batu, acak, anak, sayang, bayang, sikat, laris, waris, kata, kaku, laku, mama, nama, paku, saku, pantai, pandai, akar, agar. Sedangkan di akhir ada raba, riba, iba, suka, duka, kata, kota, putra, mama, nama. Dan huruf I yang berada di awal yaitu ibu, ibah, yang berada di tengah, riba, sikat, sikut, laris, waris, libur. Dan yang berada di akhir yaitu lari, tari, pandai, dan pantai. Sedangkan U tidak berada di awal dan berada di tengah, yaitu rumah, buku, suka, duka, libur, lebur, putra, putri. Dan yang berada di akhir yaitu ibu, baku, buku, baru, batu, kaku, laku, paku, saku. Dan O tidak berada di awal dan akhir dan hanya di tengah, yaitu kota. Sedangkan B ada di awal dan tengah, yaitu baku, buku, baru, batu, bayang. Sedangkan di tengah raba, riba, ibu, iba, libur, lebur. Dan C hanya berada di tengah, yaitu acak. Dan G hanya berada di akhir, yaitu sayang, bayang. Dan H hanya berada di akhir, yaitu rumah, ramah. Dan K berada di awal, yaitu kaku, kota, kata. Dan berada di tengah baku, buku, suka, duka, kaku, laku, paku, saku, akar, sikut, sikat. Dan berada di akhir yaitu acak dan anak. Dan L berada di awal yaitu laris, lebur, libur, laku. Dan M berada di awal yaitu mama dan di tengah mama, nama, zaman, taman, rumah, ramah. Dan N berada di awal yaitu nama, berada di tengah pandai, pantai, dan berada di akhir yaitu zaman dan taman. Sedangkan P hanya berada di awal putra, putri, paku, pandai, dan pantai. Sedangkan R ada di awal rumah, ramah, riba, dan berada di tengah yaitu putra dan putri, dan akhir lebur, libur, akar, agar. Dan selanjutnya ada S yang hanya berada di awal yaitu saku, sikat, sikut, suka, sayang. Lalu ada T yang berada di awal yaitu taman dan tari, sedangkan di tengah ada pantai, putra, putri, kota, kata, dan di akhir ada sikat dan sikut. Selanjutnya ada W yaitu waris yang hanya berada di awal, dan Y hanya berada di tengah yaitu sayang dan bayang. Dan Z hanya berada di awal yaitu zaman. Selanjutnya kita akan mengklarifikasi klaster dari konsonan huruf B. Ada kata, struktur silabel, struktur fonotatik. Yang pertama ada blanko, struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal, konsonan-konsonan, dan struktur fonotatiknya adalah onset, neklus, koda. Dan blaster yang struktur silabelnya adalah konsonan-konsonan vokal konsonan, dan struktur fonotatiknya onset, neklus, koda. Blazer struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatiknya onset, neklus. Dan blender struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatiknya onset, neklus, koda. Dan ada blogger struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatiknya onset, neklus.
dan ada belusuk. Struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatiknya onset-onset neklus. Lalu ada blokir. Struktur silabelnya adalah konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotaktiknya adalah onset-onset neklus. Lalu ada brahmana yang struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotaktiknya onset-onset neklus koda. Lalu ada blebes yang mempunyai struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatiknya onset-onset neklus. Lalu ada brankar yang mempunyai struktur silabelnya konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatiknya onset-onset neklus koda. Lalu ada brigade yang mempunyai struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotaktiknya onset-onset neklus. Lalu ada brutal yang mempunyai struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset-onset neklus. Lalu ada bayangkara yang mempunyai struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotaktik onset-onset neklus. Lalu ada kata blunder yang mempunyai struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatiknya onset-onset neklus koda. Lalu ada brigjen yang mempunyai struktur silabel konsonan-konsonan vokal konsonan dan struktur fonotatiknya onset-onset neklus koda. Lalu ada brosur yang mempunyai struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatiknya onset-onset neklus. Lalu ada kata brokoli yang mempunyai struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset-onset neklus. Lalu ada kata blewah yang mempunyai struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset-onset neklus. Lalu ada kata brilian yang mempunyai struktur silabel konsonan-konsonan vokal dan struktur fonotatik onset-onset neklus. Selanjutnya kita akan menganalisis alofon vokal. Di tabel ada fonem, suku kata terbuka, dan suku kata tertutup. Huruf A yang berada di suku kata terbuka yaitu raba, nama, suka, dan duka, dan ada di suku kata tertutup yaitu rumah. Dan huruf I yang berada di suku kata terbuka yaitu sikat, sikut, ibu, ibah, sedangkan suku kata tertutup dari I yaitu laris. Dan huruf U, suku kata terbuka huruf U yaitu saku, laku, suka, duka. Dan suku kata tertutup dari U yaitu sikut dan libur. Sedangkan huruf E yaitu lebur di suku kata terbuka. Dan huruf O yaitu kota di suku kata terbuka. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.